Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Keutamaan dan Manfaat Istighfar. Terkait dengan keutamaan dan manfaat istighfar telah disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan balasan keutamaannya. Dari ayat tersebut, menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwasannya Allah mendahulukan penyebutan permohonan ampun. Dalam ayatnya itu disebutkan bahwa wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu, jadi disuruh memohon ampun baru bertaubat. Nah, bahwasannya Allah mendahulukan penyebutan permohonan ampun karena ampunan merupakan tujuan utamanya, sedangkan taubat sebab yang mengantarkan kepada ampunan. Pendapat lain mengatakan, mohonlah ampun dari dosa-dosa kecil dan tobatlah dari dosa-dosa besar. Yang dimaksud juga dengan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang baik adalah rezeki yang luas dan kehidupan yang lapang. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ketika seorang beristighfar, Allah tidak melihat kesalahan-kesalahan di masa lalunya, tetapi Allah melihat istighfarnya. Seseorang memperbanyak istighfar bukan karena satu kali istighfar itu kurang, tetapi seringkali seseorang melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Karena ketika kita beristighfar satu kali pun dengan cara yang benar, tulus, sedekon, pasti Allah langsung mendengar. Allah itu pasti langsung mendengar. Ibaratnya Allah itu zaman kita nih, Allah itu online 24 jam. Allah itu sibuk. Terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'aluhu ma fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi syan. Artinya, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. Allah sibuk dalam mengampuni doa-doa kita, mengabulkan keinginan-keinginan kita, mendengarkan munajat-munajat kita, mengawasi kita, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, terkadang maksiat-maksiat yang kita lakukan dapat menutup pintu-pintu kebaikan. Maka, taubat dengan mohon ampunan yang dapat membukanya. Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki karena perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Sesuai dengan kisah Imam Hasan al-Basri rahimahullah, suatu ketika didatangi oleh 4 orang
yang mengadukan segala macam permasalahannya. Orang yang pertama datang mengadukan musim panceklik. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah menjawab, istighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian orang kedua datang mengadukan tentang kemiskinannya. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah menjawab, istighfarlah engkau kepada Allah. Datang lagi orang ketiga mengadukan kondisi dirinya yang tak kunjung dikaruniai anak. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah menjawab, istighfarlah engkau kepada Allah. Datang lagi orang keempat mengadukan tentang kebunnya yang tidak subur. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah menjawab, istighfarlah engkau kepada Allah. Segala macam permasalahan yang diadukan kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau hanya mengatakan, istighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian murid Imam Hasan al-Basri rahimahullah heran dan bertanya, tadi orang-orang datang kepadamu mengadukan berbagai macam permasalahan, dan engkau menyuruh mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian? Beliau pun berkata, aku tidak menjawab dari diriku pribadi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepadamu, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyakan untukmu harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12. Dari ayat tersebut berhubungan dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Selama beliau berdakwah 950 tahun, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kalimat pertama yang diucapkan oleh beliau adalah, faqultu astaghfiru rabbakum. Maka katakan kepadamu, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Masya Allah. Jadi perkataan yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam pertama kali kepada umatnya adalah menyuruh umatnya untuk memohon ampun kepada Rabbnya. Terdapat juga keutamaan atau manfaat istighfar. Ini masih terkait dengan surat Nuh dari ayat 10-12. Yang pertama adalah innahu kana ghaffara. Allah turunkan minimal sifat ghafar kepada hambanya. Yang kedua, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan keberkahan melalui hujan. Yang ketiga, ayumdidukum bi amwal. Allah akan meluaskan harta. Yang keempat, wabanin, keturunan. Yang kelima, wa yaj'al lakum jannat. Allah limpahkan kebun-kebun yang indah atau kenyamanan hidup. Kenapa dikatakan kenyamanan hidup? Karena coba kita bayangkan ketika kita memiliki rumah, dan dalam rumah tersebut, misalnya nih di belakang rumah terdapat tanaman-tanaman yang begitu indah hijau, dapat air, gemericik air yang mengalir, sungai-sungai ya. Betapa nikmat dan nyamannya kan? Nah, jadi bisa dikatakan sebagai kenyamanan hidup. Yang keenam, wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan sungai-sungai atau kenikmatan hidup, sama ya seperti tadi, sungai-sungai dan kebun-kebun berupa kenyamanan atau kenikmatan hidup. Itu semua baru dalam bentuk kenikmatan dunia. Akhiratnya apa? Akhiratnya berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada para pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatal lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seseorang yang berzikir, konsekuensinya ialah dia akan ingat dan dekat kepada Allah. Masalahnya, apakah setiap orang yang berzikir dia langsung ingat dan dekat kepada Allah? Belum tentu. Bahkan, sebagian orang merespon urusan dunia dengan cepat. Contoh nih, ketika dia ngecek HP,
ting, kita langsung, apa tuh, dari siapa tuh, kayak gitu kan, langsung kepo. Nah, apakah ketika azan berkumandang kita langsung bergegas wudu dan sholat? Nah, PR kita adalah bagaimana istighfar kita berkorelasi dengan urusan dunia. Jawabannya adalah ketika setiap kalimat yang kita ucapkan bingkainya adalah zikir. Contoh nih, ketika kita keluar dari masjid, kita salah, kita bingung sendal kita yang mana ya, ternyata kita pakai sendal orang, salah. Pas sudah sadar kita baru astagfirullah. Nah, intinya setiap kalimat yang kita ucapkan bingkainya adalah zikir. Itulah poin besarnya. Kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, memanglah singkat. Namun, orang-orang yang berzikir atau beristighfar pada waktu sebelum fajar sama dengan orang yang sabar, orang yang taat, orang yang berinfak. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Artinya yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun pada waktu sahur. Orang yang beristighfar mengembalikan kondisi dia dari yang kotor menjadi baik. Orang itu bertaubat dari dosa. Ketika dia bertaubat, Allah bimbing dia. Ketika seseorang beristighfar dengan benar, maka energinya akan terhampar ke seluruh tubuh dan menjaga kita dari maksiat. Jika kita sedang berdoa dan doa kita pun terlampau banyak, maka lebih baik diiringi dengan istighfar. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kita sekaligus mengabulkan keinginan-keinginan kita. Nah, ini seperti kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan penjual tukang roti. Pasti kisah ini sering terdengar kan, namun tidak ada salahnya saya menyampaikan kembali kisah ini. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, murid Imam Syafi'i, di masa akhir hidup beliau bercerita, ketika saya memasuki usia tua, tidak tahu kenapa saya ingin sekali pergi ke salah satu kota di Irak. Padahal saya tidak ada janji dengan orang lain dan tidak ada hajat. Ketika sampai di sana, beliau bercerita, saya tiba pada waktu Isya, lalu saya mengikuti sholat berjamaah. Hati saya terasa tenang. Saya pun berniat untuk istirahat di masjid. Seusai sholat dan jamaah bubar, beliau pun berniat untuk istirahat di masjid. Tiba-tiba datang marbot masjid menghampiri beliau dan berkata, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Nah, kata Syekh di sini digunakan untuk 3 orang. Bisa untuk orang tua, orang kaya, atau orang yang berilmu. Tetapi kata Syekh di sini digunakan untuk orang tua karena marbot ini tidak mengetahui bahwa beliau adalah Imam Ahmad dan Imam Ahmad tidak menceritakan siapa dirinya. Di Irak, semua orang itu mengenal Imam Ahmad. Beliau adalah ulama besar, ahli hadis, sejuta hadis dia hafal. Dia juga orang yang soleh dan zuhud. Namun pada zaman tersebut belum ada foto, jadi orang itu hanya mengenal namanya saja, namanya sudah masyhur, tapi tidak tahu wajahnya seperti apa. Lanjut lagi, lalu Imam Ahmad pun jawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Lalu dikatakan lagi oleh marbot masjid, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad pun berkata, "Saya didorong-dorong oleh marbot disuruh keluar dari masjid. Setelah saya keluar, maka dikuncilah pintu masjid. Lalu saya berniat untuk tidur di teras masjid." Ketika beliau sudah berbaring di atas teras masjid, Imam Ahmad berkata, "Saya didorong-dorong oleh marbot sampai di jalanan. Di samping masjid tersebut terdapat rumah penjual tukang roti. Sang penjual sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian, Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tersebut. Saat Imam Ahmad sampai di jalan, penjual roti memanggil dari kejauhan dan berkata, 'Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya memiliki tempat meskipun kecil.' Lalu Imam Ahmad pun mengiyakan dan masuk dalam rumah penjual roti tersebut. Imam Ahmad tidak mengenalkan siapa dirinya. Beliau hanya mengatakan bahwa beliau adalah seorang musafir.
Penjual roti ini memiliki perilaku tersendiri. Ketika diajak berbicara oleh Imam Ahmad, beliau menjawab. Tetapi ketika tidak, beliau terus melafalkan istighfar, astagfirullahaladzim sambil membuat adonan. Saat meletakkan garam, astagfirullah. Saat memecahkan telur, astagfirullah. Saat mencampurkan adonan, astagfirullah. Selalu istighfar. Imam Ahmad pun heran dan bertanya, sudah berapa lama kau melakukan hal ini? Lalu dijawab oleh penjual tersebut. Beliau mengatakan, sudah lama sekali. Saya sudah berjualan selama 30 tahun. Nah, sejak itu saya melakukan hal tersebut. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, dari semua yang kamu lakukan, apa yang kamu dapat? Penjual roti menjawab, lantas wasilah istighfar. Tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti Allah kabulkan. Semua yang saya minta, ya Allah pasti dikabulkan. Hanya satu yang belum Allah kabulkan. Lalu ditanya lagi oleh Imam Ahmad, apa itu? Kata penjual roti, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan oleh Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah datangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, bahkan sampai saya dorong-dorong oleh marbot hingga ke jalan itu karena istighfarnya. Dia itu langsung kaget, dia langsung memuji Allah, dan beliau tidak menyangka bahwa di depannya ini adalah Imam Ahmad. Masya Allah, itulah kisah penjual roti bertemu Imam Ahmad dan penjual roti yang penuh hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang menjaga atau mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan dirinya jalan keluar dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Masya Allah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.